9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memelihara hidup kita sampai hari ini. Dan mari kita akan datang kepada Tuhan dengan sukacita bahwa kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dan kita akan naikkan satu pujian. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang katakan haleluya, 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 oh haleluya. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya. Sekali lagi kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Haleluya. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Puji Tuhan, haleluya, oh haleluya. Drum saja, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Bersama-sama semuanya, haleluya, 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 oh haleluya, haleluya.
datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 saja. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha tinggi. Haleluya. Kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami puji Engkau. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Engkau-lah yang agung dan mulia. Oh, inilah kerinduan kami Tuhan, ada di hadirat-Mu. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Allah kami. Kami mencari Engkau, jiwa kami haus kepadamu. Tubuh kami rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah kami memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibir kami akan memegahkan Engkau. Demikianlah kami mau memuji Engkau seumur hidup kami dan menaikkan tangan kami demi nama-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus, jiwaku haus kepadamu. Kau Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu. Kaulah Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus, haus, jiwaku haus kepadamu. Kaulah Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, Kau Allah yang hidup, Allah yang hidup.
Jiwaku haus kepadamu, jiwaku haus kepadamu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup. Katakan, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku, penolongku ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepada Kaulah sumber pengharapan kami, sumber pengharapanku. Kaulah penolong kami ya Tuhan, penolongku ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku, penolongku ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku, penolongku ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku ya Allahku, penolongku ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari sembah Dia. Oh haleluya, kami menyembah-Mu, muliakanlah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu, dipuji, disembah Engkau Tuhan. Haleluya, hanya Engkau Tuhan yang layak dimuliakan, yang layak disembah, layak dipuji-puji. Oh Kau dimasyurkan Tuhan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan atas segala kasih karunia-Nya kepada kita. Silakan Bapak Ibu bisa duduk. Mari kita duduk di hadapan Allah, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang beberapa hari ini merasa tidak enak badan, tapi Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, mengucap syukur. Kalau apa yang menjadi kerinduan kita dalam minggu ini dikabulkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian menghadapi segala hal. Saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita saat kita menghadapi beban yang beban hidup yang berat. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Ya Tuhan yang menyembuhkan kita. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memberkati kami. Kau Tuhan yang memberkatimu. Terima kasih. Segala pujian dan syukur bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu. Seumur hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, yang pulihkanku. Terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala kemuliaan pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian dan syukur, segala hormat kemuliaan hanya bagimu, hanyalah ya bagimu.
segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kami membalasnya Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, mari kita berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus, oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang menolong kami, memulihkan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehidupan kami bersaksi, bercerita tentang Injil Tuhan. Keajaiban Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya minta Ibu Winarsih akan maju ke depan untuk memimpin doa persembahan. Bapak Ibu Saudara, persembahan kita adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan. Bahwa melalui persembahan ini kita mengingat siapa yang menjadi sumber berkat buat kita. Dan mari kita akan menyiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang peduli di dalam setiap kehidupan kami, Allah yang menjadi sumber segalanya bagi kami. Sore hari ini ya Tuhan, kembali kami merasakan kemurahan kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Jikalau kami boleh ada di tempat ini untuk memuji memuliakan Engkau, dan kami boleh membawa persembahan bagi-Mu Tuhan, mengingatkan kami akan berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Karena itu biarlah kami boleh belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian di dalam persembahan.
Terima Engkau kasih. memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami semakin hari boleh menyatakan hidup kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Berkati persembahan kami untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih. Mari kita berdiri. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, kan memuji-Mu selamanya. Berkati persembahanku. Berkati persembahanku, berkati karyaku, juga usaha padaku. Namun Tuhan yang berkuasa. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita akan kasih yang tertinggi, kasih kepada Tuhan kita. Kita katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Biarlah lagu ini akan menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus,
aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, kami cinta kepadamu. Oh, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, ku cinta. Aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Katakan sekali lagi, dengan segenap hatiku, dengan segenap, dengan kesungguhan hati saudara, dengan segenap, dengan perasaan akal budi kita, hanya yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yes, sekali lagi Pendeta Tri akan berdoa untuk firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Biarlah kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, dari ke hari menjadikan Engkau segalanya di dalam hidup kami, menjadikan Engkau tujuan hidup kami, menjadikan Engkau segalanya Tuhan, segalanya dan segalanya.
Sampai Tuhan memanggil kami, Engkaulah segalanya. Oleh karena itu Roh Kudus menolong kami pada malam hari ini saat kami membaca sabdamu, kuasa sabdamu menguasai pikiran kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Penutup dari tema bulan Juli, hidup yang terarah kepada Kristus, akhirnya puncaknya adalah mengasihi Dia sepenuh hati. Kasih dan benci itu saudara sangat tipis ya. Ketika kasih itu dilukai, ketika kasih itu disakiti, dapat berubah menjadi benci. Ya, apakah itu kasih sejati? Ya, mengapa mudah sekali berubah menjadi benci? Pertanyaannya kan seperti itu. Kalau kita mau belajar tentang mengasihi Tuhan, kita akan belajar apa itu kasih suami istri yang bercerai, pacar yang putus, biasanya saudara-saudara tidak mau bertemu lagi, Ya, biasanya ada yang tetap baik-baik saja, pasti ada. Tetapi biasanya ngapain juga mau ketemu kalau sudah putus. Ya. Di Semarang kita baru saja dengar di Banyumanik seorang suami dari TNI menyuruh pembunuh bayaran ya membunuh istrinya sendiri. Istri yang dinikahinya, alasannya dulu waktu menikah apa? Karena cinta. Ya, ternyata berusaha dibunuh walaupun tidak mati. Ya, heran ya, istri dibunuh, bayar pembunuh bayaran. Pembunuh bayarannya dibayar 120 juta janjinya. Suruh bunuh istrinya. Kenapa 120 juta itu besar loh saudara. Kalau istrinya kurang cantik lagi lah 120 juta itu untuk dandani istrinya jadi cantik itu. Iya, dandani kulit wajah, rambutnya, perawatan, kukunya di pedicure, medicure, dan kiur lain ya. Nggak kan jadi cantik sebetulnya. Kenapa 120 juta itu untuk membunuh istrinya? Ini orang yang dulu mencintai. Makanya cinta dan benci itu kadang-kadang kasih dan benci itu bedanya tipis-tipis. Ketika kasih itu dikecewakan, dia berusaha menjadi benci. Nah, tapi kalau di dalam cerita itu bukan karena dikecewakan menurut saya ya. Tapi dibutakan. Karena ada dua hal yang dapat membutakan manusia. Apa itu? Yang pertama cinta, yang kedua benci. Nah tadi sudah tak singgung. Cinta itu buta. Buta apa? Silahkan saudara, kalau anak saudara jatuh cinta, saudara kasih tahu kelemahannya pacarnya yang dicintai. Bocah kuwi ketoke nakal lho, bocah kuwi cinta itu buta, wis pokoknya enggak ngerti. Pokoknya aku cinta, membutakan dari kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan. Sebaliknya, kebencian itu buta. Membutakan apa? Membutakan orang dari kebaikan-kebaikan. Nek wis kadung benci, mbok enek apike sudah ndak terlihat apiknya. Sing ketok eleke tok. Apike itu ndak pernah dilihat. Ya, sing kelihatan itu cuma jeleknya, ndak enek apike. Nah itu orang namanya sudah benci. Jadi cinta yang membutakan, benci juga membutakan. Kalau cinta membutakan kepada kebaikan, kepada kejelekan-kejelekan,
Kalau benci itu membutakan kita dari kebaikan-kebaikan seseorang. Ya, contohnya Kopda, Kopral 2 Muslimin ini buta karena cinta, sehingga dia tidak melihat kebaikan-kebaikan istrinya lagi. Ya, hati-hati ini ya, kita kadang-kadang bisa seperti itu ya. Nah, karena dia cinta kepada wanita lain, dia buta juga wanita itu siapa yang dicintainya itu. Wanita baik-baik atau enggak. Kalau baik-baik kok mau kan gitu ya. Nah, faktanya dia buta. Jangankan kok suami istri, saudara-saudara, teman gereja. Katanya dalam Yesus kita bersaudara. Aduh, kalau sudah benci, saudara enggak mau ketemu. Ya, pindah gereja, makanya sejak dulu saya berkata jangan pindah gereja. Saya pernah punya masalah dengan pendeta saya, pernah dinengge pendeta saya, pernah pendeta saya tak sarami melengos. Saya marah-marah saya dengan saudara, saudara marah dengan saya, saudara salaman dengan saya tidak pernah melengos ya. Pendeta saya melengos, tapi saya tidak pernah meninggalkan gereja saya. Saya selesaikan masalahnya. Karena apa, saudara-saudaraku yang dikasih ini aneh. Katanya besok di surga itu kita bersama-sama selamanya. Di dunia 1 menit tidak tahan. Kan lucu. Makanya Moses Ibnu Esra itu seorang filsuf Yahudi. Dia berkata, saudara, cinta membutakan kita kepada kesalahan-kesalahan, namun kebencian membutakan kita kepada kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang ketika kita sudah benci pada teman-teman segereja, sampai kebaikannya itu tidak terlihat. Ketika kita benci kepada orang tua kita, kebaikan orang tua kita tidak terlihat. Ketika kita benci kepada anak-anak kita, kebaikannya juga tidak terlihat lagi. Kebanyakan nonton sinetron sih ya. Sinetron kan saya sudah pernah bilang bawang merah, bawang putih itu bawang merah itu juaha tok ndak enek apike. Bawang putih itu apik tok, gak enek eleke. Itu sinetron. Makanya saudara harus sabar ya. Sabar. Makanya ketika saya dan saudara jengkel, marah sama teman-teman gereja, entah itu pendeta, jengkel sama WL, singer, jangan dilihat jeleknya tok. Baiknya juga ada. Orang itu jangan picik ya. Selalu menjaga wawasan kita itu luas. Jadi kasih itu sesungguhnya kalau kita melihat secara umum, ini secara umum dulu ya, kalau kita ngomong mengasihi Allah nanti, itu kasih yang tidak seperti ini. Kasih yang secara umum itu tergantung kepentingan-kepentingan kita. Kalau saya disenangkan, ya saya mengasihi, kalau saya perasaanku nyaman, dibikin nyaman, ya saya mengasihi. Kalau saya diuntungkan, ya saya mengasihi, tetapi kalau saya sudah tidak nyaman, saya sudah tidak bahagia, kalau saya sudah tidak suka, tak buang. Itu kalau kasih dunia. Ya, selama kamu menyenangkan aku, selama kamu memberi kebahagiaan kepadaku, selama kamu memberi ketentraman, maka aku mengasihi kamu. Tetapi kalau kamu mulai menyakiti aku, kalau kamu mulai menjengkelkan aku, kalau kamu mulai menyinggung aku, enyahlah dari hidupku selamanya. Itu dunia loh ya. Jangan dipakai untuk nilai. Kalau saudara kita masih seperti ini di ruangan ini, ya kita masih orang dunia. Aku mengasihi selama kamu membahagiakan aku. Aku mengasihi kamu selama kamu membuat aku nyaman. Aku mengasihi kamu selama. Untungnya Tuhan Yesus enggak gitu ya. Aku mengasihi kamu selama kamu tidak melanggar perintahku. Aku mengasihi kamu selama kamu tidak mengecewakan aku. Kalau Tuhan yang gitu, saudara. Kita maunya Tuhan itu Tuhan sebagaimana ada Tuhan, aku ini penuh dosa datang kepadamu, terimalah. Lalu kita minta diterima. Tapi teman-teman kita ketika bikin kesalahan-kesalahan tidak diterima. Kan aneh.
Kini kita ini punya standar ganda, standar dunia untuk teman-teman kita, untuk Tuhan tolong perlakukan standar yang rohani. Kalau saudara pengen diperlakukan, kita ini pengen diperlakukan secara rohani Tuhan, saudara berdosa diterima, saudara buat kesalahan diterima, saudara mengecewakan diterima, ya terimalah teman saudara saat mengecewakan. Kan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami itu ya di bawahnya itu, kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Bapamu di surga juga akan mengampuni. Kalau kamu yang berdosa minta diampuni, kalau kamu bersalah minta diampuni, ampuni juga teman-temanmu. Ampuni juga suamimu, ampuni juga istrimu, ampuni juga orang tuamu, ampuni juga anak-anakmu. Kalau saudara berharap diampuni Tuhan juga. Ya. Makanya bermasalah itu kalau orang pindah dari gereja, emoh aku bertemu dia lagi emoh. Untungnya Tuhan Yesus enggak gitu ya. Aku juga emoh ketemu gue. Nah, saudara kan emoh ketemu teman saudara yang bersalah. Nah, Yesus juga emoh ketemu kamu ya kita ya bersalah. Kalau kita enggak mau diperlakukan gitu di surga, ya jangan memperlakukan teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita, sesama kita seperti itu. Kasih jangan berubah jadi benci seiring berubahnya waktu dan kondisi. Kita melihat kasih yang berubah-ubah. Saudara kalau mengenal kelainan penyakit bipolar disorder, silahkan nanti saudara ketik ya, bipolar disorder. Saya nangani persisten, jadi beberapa siswa konsultasi dengan saya, jadi dia mengalami ini sebenarnya gangguan mental. Kalau tidak ditangani, bersyukur yang kita tangani baik-baik saja. Tetapi penyakit ini saudara kalau tidak ditangani dengan serius, itu bisa menyebabkan si penderita bunuh diri. Bipolar disorder. Bipolar disorder itu kayak apa tuh saudara? Satu kali hari ini, jangankan hari ini, pagi itu bisa semangat, ketawa-ketawa. Sore itu bisa ngamuan, sewot, ngelukrup. Bingung orang-orang sekelilingnya. Itu masalah mental, saudara. Itu penyakit mental. Bipolar disorder. Saya yakin saudara, kasih Kristen yang berubah-ubah itu sebenarnya kita punya masalah. Itu penyakit rohani. Kita belum beres dengan Tuhan. Mengasihi tapi tidak pernah bisa seperti yang dimaui Tuhan. Makanya belajar dalam 1 Yohanes itu kan gitu. Kalau kamu mengasihi Allahmu yang tidak terlihat, belajarlah mengasihi saudaramu yang terlihat. Jangan ngomong mengasihi Allah yang tidak terlihat kalau kita gagal mengasihi orang yang orang yang terlihat di depan mata. Nah, yang di depan mata loh kita tidak bisa mengasihi, mana mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat. Kan gitu. Itu ringkasan kitab surat 1 Yohanes ya kalau saudara baca. Nah, makanya penting sekali belajar mengampuni. Jadi jangan cari gereja yang kayak surga, carilah gereja yang sering mengecewakan saudara. Saya belajar loh saudara, menyiapkan diri saya nanti kalau kecewa. Saya sebagai anggota dulu sudah lulus ya, Pak Eko juga di Colomadu kita pelayanan itu babak belur, konflik-konflik masalah. Tapi kita tidak pernah kecewa. Tidak pernah mundur sama sekali. Tetap belajar mengasihi walaupun kondisinya terus berubah saudara. Di Tulungagung ini saya melihat beberapa waktu yang lalu sepanjang jalan ini ya Pemkab belok kiri yang ke arah Apollo itu wah bunga-bunga mekar. Bagus Ibu Nini itu paling senang. Ya ampun mas bagus sekali pemandangan. Bu Nini anggar lihat bunga itu paling senang. Terus mesti ngomongnya apa? Bahagia itu ternyata murah ya mas ya. Iya, jadi bojo pendeta mesti murah-murah. Iya, jadi urus kembang seneng. Oh, aku seneng banget di sana. Ya ampun bagus banget itu. Tapi sayangnya bunga itu hanya berapa hari rontok semua saudara. Kenapa kita ini kok enggak bisa mengasihi terus gitu ya?
Karena kita nanti akan dituntut akhirnya hukum yang terutama, mengasihi Tuhan yang tak terlihat tadi. Makanya pertama yang saya uplek-uplek, karena 1 Yohanes kesimpulannya itu, kalau kamu mau mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, belajarlah mengasihi teman-teman saudara yang menyebalkan. Kalau enggak bisa, waduh gagal. Enggak akan bisa saudara mengasihi Tuhan. Arahnya nanti kita masuk ke sana ya. Ya, selama kasih kita terhadap teman-teman seiman kita ini masih kayak bipolar disorder. Ya, tergantung kondisi wingi bermesam-mesem apik, iki perengat-perengut, iki jane piye to jane. Gitu ya. Mbok tanpa kondisi, mbok belajar mengendalikan diri, ya. Lah nek saya sebel bagaimana tuh Pak Tri? Sebel ngomongnya sebel. Konsultasi aja dengan, kalau makanya perlu punya sahabat. Ya, di gereja itu perlu punya sahabat supaya sahabatnya ya rohani nasihatnya ya, wah aku lagi jengkel si A, jengkel si B, ada apa, didengarkan. Ya. Tapi sebisa mungkin saudara-saudaraku kita seperti bunga yang terus mekar. Ya, supaya terlihat indah karena ini berhubungan dengan kesaksian. Nah, sebetulnya kasih itu, mengasihi itu sendiri sudah tindakan yang mulia. Karena apa saudara? Kasih itu diakui adalah puncak dari hubungan yang khas antara dua pribadi, entah itu teman, sahabat, kan ada kasih Pileo, ya, kerabat, storge, ada eros, ada pilea, walaupun tidak valid ya. Ternyata eros digunakan juga untuk kasih rohani ya. Ya. Tetapi secara umum kita mengerti, mbok kita ini, jadi kasih itu sudah sebetulnya kita kalau bisa mengasihi teman, sahabat itu sebenarnya ada sesuatu yang mulia di dalam diri kita. Itu kasih. Jadi kalau saudara bisa mengasihi orang itu, saudara yakin ada sesuatu yang mulia, sifat yang mulia dalam diri kita. Karena apa saudara dan saya punya kasih. Ya. Sayangnya cuma kasih itu kok berubah-ubah. Nah, kenapa kok berubah? Jawabannya adalah karena kita mengasihi dengan perasaan. Nah, mari sore hari ini kita meningkat. Kasih yang tertinggi itu apa? Mengasihi bukan karena kondisi. Kalau saudara mengasihi karena kondisi, kondisinya apa? Teman saudara hari ini mengecewakan, kata-katanya nyelekit, kemudian kita memutuskan membenci dia. Itu berarti kita ini mengasihi masih berpedoman dengan perasaan. Perasaan itu naik turun, kayak yoyo, kayak ombak. Naik tinggi, merosot lagi jeluk, naik tinggi, jeluk. Itu kalau mengasihi dan makanya saudara kadang-kadang begitu mengasihi tapi begitu membenci. Kenapa? Karena kita ini belum mengasihi sesuai Alkitab. Mengasihi Alkitab sesuai Alkitab, ya saudara simak aja di ayat yang kita baca. Kita terapkan juga ini kepada sesama karena sama saja. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal. Ini yang jarang diperhatikan. Jadi mengasihi yang tidak pakai perasaan itu dengan akal budi. Maksudnya apa? Dengan jiwa. Jiwa itu maksudnya apa? Buat keputusan. Buat keputusan dulu di dalam diri kita, aku akan mengasihi istriku. Aku akan mengasihi suamiku. Aku akan mengasihi orang tuaku. Aku akan mengasihi anak-anakku. Walaupun suatu saat dia mengecewakan saya. Suatu saat dia menyakiti saya. Nah, ini kasih yang dilakukan karena apa? Membuat keputusan. Ini yang nanti saudara bisa diharapkan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu yang tak terlihat itu dengan segenap hatimu. Ini menggunakan perasaan memang.
dengan segenap jiwa. Jiwa itu keputusan. Akal budi bernalar. Mengapa saya harus mengasihi istri saya? Saudara harus menemukan alasannya. Saya telah berjanji mencintai dia sampai mati. Mengapa saudara mengasihi suami saudara? Karena saudara pernah sudah berjanji. Mengapa saudara mengasihi anak-anak saudara? Karena itu darah daging saudara. Dan firman Tuhan memerintahkan kasihlah anak itu pakai akal budi. Mengapa saya harus mengasihi mereka? Karena aku harus membuat keputusan, itu keputusan. Sehingga nanti ketika, kenapa gereja-gereja? Karena kita ini satu dalam Kristus, makanya saya harus mengasihi teman-teman di gereja saya. Sak pola-polai, sak meluka-lukainya dia saya harus mengasihi. Gitu. Makanya Yesus itu tuntutannya kasih, bukan kasihlah orang yang menyakiti kamu loh, itu masih mudah. Kasihlah orang yang menyinggung kamu, masih mudah. Di dalam Matius 5 ayat 44 apa? Burung metu. Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Waduh, kita ini loh belum sampai musuh saudara, orang baru kesenggol, melukai sidik, wis berhenti kita mengasihi. Termasuk saya, ya, harus bertobat. Makanya membuat kasih itu harus membuat keputusan. Kita harus membuat keputusan. Saya memutuskan untuk mengasihi. Karena apa? Akal budi kita harus punya alasan. Ya, alasannya dari mana? Dari firman Tuhan. Ya jelas lah. Karena Yesus memerintahkan. Lalu kasih yang tertinggi itu yang seperti apa? Nah, kalau saudara sudah bisa mengasihi sesama saudara, ya, lalu kasih yang tertinggi itu adalah mengasihi Tuhan. Terapkan kasih yang tadi saya ceritakan barusan untuk Tuhan. Ya. Tuhan itu tidak terlihat makanya. Nah, makanya saya sebut terutama, yang pertama dan terutama kasih yang tertinggi itu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terlihat. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengasihi pribadi yang tidak terlihat? Padahal 1 Yohanes berkata, kalau saudaramu yang terlihat saja tidak bisa mengasihi, mana mungkin mengasihi Tuhan yang tak terlihat. Makanya dari situ saya balik, kalau saya dan saudara kita ini bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, itu kasih tertinggi. Karena Tuhan tak terlihat. Ya tapi mana bisa Pak Tri saya mengasihi Tuhan yang tak terlihat? Akal budi kita kerja. Allah yang tak terlihat itu telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Sekarang dia terlihat. Jangan bilang tidak terlihat. Ya tapi kan sekarang Yesus di surga, itulah murid-murid Yesus. Dia hadir dalam pribadi Roh Kudus. Dia diam bersama-sama dengan kamu, kata firman Tuhan. Loh, kita berarti merasakan, iya. Saudara loh merasakan persekutuannya, bimbingannya, dekapannya, bisikannya. Pada saat saudara mengikuti perjamuan Roh Kudus, perjamuan kudus, saudara diberi mengalami persekutuan dengan kehadiran roti dan darah itu, tubuh dan darah Kristus. Baptisan, pada saat saudara berdoa sebentar lagi, saudara mengalami persekutuan dengan Tuhan. Nah, sekarang Tuhan itu real, jadi pribadi, betul-betul pribadi. Dia sudah pernah hadir, saksinya ribuan orang. Bahwa Allah itu benar-benar ada, bukan khayalan. Nah, oleh karena itu sekarang kita bisa mengasihi Allah itu, saudaraku, dengan segenap hati kita. Ya. Nah, itulah kasih yang pertama dan yang utama. Jangan, saya akan menutup ini, saudara. Jangan saudara itu mengasihi seperti Simon. Simon orang Farisi itu mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus silahkan makan nanti malam di rumah saya. Yesus masuk ke rumah. Terus ada wanita berdosa bawa minyak narwastu yang mahal.
memecahkan itu, minyak narwas itu menyiramkan di kaki Yesus dan mengusapi kaki Yesus dengan rambutnya. Air matanya netes karena dia merasa berdosa dan dia diampuni Yesus. Simon Petrus menertawakan Yesus. Simon Petrus itu simbol kita, saudara. Kita ini mengundang Yesus tapi kurang ajar. Tidak hormat. Golek salah terus Yesus, Allah golek salah. Nek memang Yesus itu Allah, mesti tahu ini wanita nakal. Yesus menengah ya saudara. Allah itu berkali-kali dihakimi gitu kan. Kita itu sering menghakimi Allah. Kalau memang Tuhan itu baik, kalau Tuhan, Yesus itu diam. Setelah wanita itu mengusapi, Yesus berkata apa? Simon, Simon, aku ingin bicara sama kamu. Kamu lihat wanita ini. Aku datang ke rumahmu, kamu mengundang aku. Kamu tidak membasuh kakiku. Wanita ini lihat, membasuh kakiku dengan air matanya. Membasuh kakiku dengan minyak. Kamu itu ngundang aku, masuk ke rumahmu, tapi kamu tidak menghormati aku. Ini kan banyak orang Kristen gitu, saudara. Kita ini mengundang Yesus, kemudian kita perlakukan seenak-enaknya. Ya kalau ada waktu kita sembah dia, kalau ada waktu kita layani dia, kalau pas kita mood, kita melayani, enggak mood ya enggak melayani. Ini mengasihi Tuhan itu dari keputusan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Oke, itu perasaan, pakai perasaan. Saudara boleh menyembah dengan menangis. Dengan jiwa-jiwa itu tempat pengambilan keputusan. Mengambil keputusan dari apa? Akal budimu. Amin. Saya serahkan waktu selanjutnya untuk Bu Nini untuk memimpin doa. Ya, terima kasih hambanya yang terkasih atas firman yang sangat baru memberkati. Saya tumben mendengarkan firman saat ini sampai ngeredek. Karena tadi saya bilang sama Pak Tri, saya akan kesaksian ya, tapi sebentar. Padahal saya nggak janjian, kok bisa pas gitu kesaksiannya akan saya sampaikan. Makanya saya tumben ngeredek. Benar memang firman Tuhan berkata, yang di Matius 5 ayat 44 tadi, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan saya, dredeg sampai nggak bisa bicara. Dan saya memang akan bersaksi sedikit tentang sahabat saya waktu di Bali itu yang memang sudah menganiaya saya. Padahal ya saya tidak ada salah sama dia sampai menggunakan kuasa kegelapan untuk menghancurkan saya. Waktu saya di seberang, saya mengampuni. Kata Ustadz saya dulu harus mengampuni. Tapi begitu lihat orangnya masih sengkring-sengkring, wah berarti belum mengampuni. Akhirnya saya pindah ke Jawa, saya bertobat. Saya mengenal Tuhan Yesus. Di situ saya punya mentor yang sangat luar biasa bahwa saya harus melepaskan pengampunan. Dan saya berusaha melepaskan pengampunan. Awalnya susah. Apalagi kalau kadang iseng-iseng buka di Facebooknya gitu, waduh, operasi sekujur tubuh gitu kan, kayak Barbie, sampai bodinya kayak Barbie, wajahnya kayak Barbie, beli mobil mewah langsung 2, beli rumah miliaran, rasanya, bagaimanapun kan hati kita kan masih dari darah dan daging. Tapi terus saya dimentori, lihat Tuhan Yesus yang disalib, lihat Tuhan Yesus yang disalib. Kalau kamu masih melihat dia dengan kemewahannya, apa bedanya kamu sama dia? Gak ada bedanya. Cuman bedanya dia menggunakan kuasa kegelapan untuk menghancurkan saya, tapi saya harus mendoakan. Saya mendoakan, saya mengasihi. Akhirnya saya buka Facebooknya, saya awalnya masih sengkring. Terus saya buka lagi, sudah nggak sengkring. Dan pada akhirnya mungkin baru 2 tahun yang lalu saya sudah nggak sengkring dan saya mengampuni, saya benar-benar mengasihi dia, saya mendoakan dengan kasih gitu. Bahkan saya itu selalu berdoa, dia itu bisa datang ke gereja ini karena kebetulan dia orang tuanya ada di seputaran Tulungagung. Saya benar-benar mengasihi,
Tapi ya seperti firman Tuhan ya. Untuk orang-orang yang terus menganiaya, untuk orang-orang yang terus memusuhi kita padahal kita tidak bersalah, Tuhan yang punya acara. Mungkin saya dua minggu yang lalu saya dapat kabar bahwa dia meninggal. Jadi sia-sia semua yang dia dapatkan, sia-sia operasi sekujur tubuhnya. Ya, itu yang saya saksikan bahwa kuasa pengampunan itu memang luar biasa. Bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan mungkin bagi teman-teman saya yang di Bali yang membuka YouTube Duta Ilahi, saya sudah mengampuni dia, bukan karena kebaikan dia, bukan karena kebaikan saya, tapi saya harus mengampuni, karena kalau saya tidak mengampuni, maka Tuhan saya tidak akan mengampuni saya juga. Sudah itu saja sedikit kesaksian saya, biar tidak terlalu malam. Dan untuk memimpin dalam doa, saya mohon dengan kasih Ibu Dian dan Ibu Indah. Ya. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa, kita lihat hati kita masing-masing. Sudahkah kita bisa mengampuni orang yang menyakiti hidup kita, yang menganiaya kita, bahkan yang memusuh kita tanpa alasan? Saat ini mari kita lepaskan pengampunan. Jangan biarkan kepahitan menghalangi jawaban doa-doa kita kepada Tuhan. Jangan izinkan kepahitan menjadi penyebab, penyekat kita kepada Tuhan. Mari kita mengampuni. Biarkan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, dan roh Tuhan yang melingkupi diri kita. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang terkasih, kita bangkit berdiri. Merindukan jemaah Roh Suci, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi kami sekarang dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Mari kita katakan dari awal, penuhi sekarang Tuhan. Oh, haleluya. Penuhilah hidupku. Oh Tuhan, Kau tahu hati kami. Yesus, Bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku
duduk lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya roh Tuhan, roh yang suci melingkupi kita semua. Silakan Bu Dian dan Bu Indah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Di mana kami anak-anak-Mu boleh ada di tempat ini ya Tuhan, untuk kami bersekutu, memuji, meninggikan nama-Mu. Dan saatnya kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, menaikkan kerinduan kami ya Tuhan, akan pergumulan kami, akan pergumulan gereja kami, bangsa dan negara kami ya Tuhan. Saat ini kami sungguh mengucap syukur bahwasanya pemeliharaan dan kasih sayang-Mu Tuhan terus kami rasakan. Sehingga saat ini kami boleh ada di tempat ini. Semua ini hanya karena kasih dan kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang begitu melimpah atas kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk pemasangan beberapa alat penerangan dan instalasi listrik di lantai 2 dan lantai 3 yang boleh terlaksana dengan baik dan dapat ditangani dengan baik. Kami percaya ya Tuhan, dana yang kami butuhkan untuk hal-hal ini, kami percaya hanya Engkau-lah yang dapat mencukupinya Tuhan. Kami percayakan ya Tuhan, pemeliharaan gedung gereja kami ya Tuhan, secara fisik ya Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi gereja-Mu di tempat ini. Demikian juga ya Tuhan, kami menaikkan kerinduan kami ya Tuhan akan jemaat, supaya mereka boleh memiliki kerinduan yang lebih ya Tuhan, untuk menghadiri ibadah pertengahan minggu atau pray worship seperti malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang senantiasa menggerakkan hati anak-anak-Mu untuk datang di tempat ini, untuk kami bersama-sama bersekutu, bersehati ya Tuhan, menaikkan kerinduan kami akan setiap pergumulan yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, sertai setiap anak-anak-Mu supaya mereka boleh tergerak hatinya ya Tuhan, untuk datang di tempat ini, memenuhi bangku-bangku yang kosong ya Tuhan, supaya doa kami ya Tuhan boleh senantiasa kami naikkan dengan rasa ucapan syukur, dengan rasa terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuat kuasa-Mu Tuhan yang akan senantiasa mendengar setiap seruan doa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa telinga-Mu Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan hati kami. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pertambahan jiwa-jiwa di gereja ini maupun di cabang Kalangbret. Kami percayakan Tuhan, kami yang boleh ada saat ini boleh menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu, menjadi terang kasih-Mu dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan, di dalam lingkungan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan biarlah kami siap untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga suatu saat ini Tuhan, mereka akan datang di tempat ini semua hanya oleh karena kuasa dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa akan kerinduan kami pada persekutuan KPW setiap hari Jumat. Tuhan, inilah saatnya kami bersama-sama dengan keluarga kami, dengan teman-teman seiman kami ya Tuhan, untuk kami bersekutu bersama ya Tuhan, mendengarkan ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu, bersekutu ya Tuhan, mendengarkan sharing, saling menguatkan. Biarlah melalui pertemuan KPW ini ya Tuhan, anak-anak-Mu boleh bertumbuh secara iman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, kerinduan kami ya Tuhan untuk perang Ukraina dan Rusia yang saat ini masih terus ada ya Tuhan. Kami naikkan doa kami ya Tuhan, kerinduan kami supaya perang ini segera berakhir ya Tuhan. Karena begitu banyak jiwa yang dikorbankan di sana. Begitu banyak ya Tuhan, kepentingan-kepentingan yang ada di sana, yang memuaskan ego masing-masing pemimpin negara ini. Kami percaya ya Tuhan, saat ini Engkau jamah hatinya mereka ya Tuhan, supaya perang ini segera berakhir ya Tuhan, dan juga dunia ini ya Tuhan semakin damai oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini, kami serahkan seruan doa ini, kerinduan kami ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa,
nama yang mendengar setiap seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Malam ini kami naikkan kerinduan kami Bapa untuk menyerahkan anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan altar pada bulan Agustus ini. Biarlah Tuhan Roh-Mu akan terus bekerja mengurapi mereka, menyucikan, memurnikan motivasi mereka, para pelayan altar ini Bapa, ketika mereka mendapat kepercayaan-Mu Bapa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan terus lingkupi mereka dengan kasih sayang-Mu. Engkaulah yang mengerti dalam setiap kesulitan mereka, di dalam keterbatasan mereka. Dan biarlah Bapa Engkau terus memberkati hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Demikian juga masa depan mereka. Kami rindu Bapa para pelayan-Mu ini senantiasa mendapat kemurahan-Mu. Dan biarlah mereka mengerti Bapa, betapa mereka tidak akan pernah sia-sia sudah mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan-Mu. Kami juga menyerahkan Bapa anak-anak di tempat ini yang saat ini sudah mulai melakukan pembelajaran dengan sistem tatap muka. Tuhan Kau tahu kondisi anak-anak ini saat ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Bapa, supaya Engkau memberkati dengan hikmat akal budi setiap anak-anak kami Bapa, supaya mereka bisa mengerti bagaimana mereka menjaga diri mereka dan bisa menjauhkan dari penularan COVID yang saat ini semakin merebak. Kami menyerahkan para orang tua dan keluarga yang mengasuh mereka, supaya mereka juga pandai menjaga anak-anak mereka. Demikian juga guru dan juga pihak sekolah di mana mereka belajar. Kami percayakan kehidupan anak-anak ini dalam tangan-Mu, kiranya hikmat akal budi dari surga yang akan terus Kau limpahkan atas anak-anak ini, baik orang tua, keluarga, guru maupun sekolah. Kami juga menyerahkan Bapa sekolah minggu yang sudah diawali dengan setiap minggu anak-anak ini harus mendengarkan firman-Mu dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati para guru-guru yang sudah terpanggil untuk melayani Bapa. Menjadi guru-guru sekolah minggu merupakan hal yang tidak ringan bagi mereka. Engkau tahu keterbatasan dan juga kesulitannya ketika mereka harus mengajar anak-anak yang seringkali memancing emosi. Tetapi kami percaya Roh-Mu yang akan terus membimbing para guru sekolah minggu, supaya mereka Kau beri kesabaran, hikmat akal budi, dan biarlah Bapa melalui pembelajaran sekolah minggu di tempat ini, anak-anak ini akan dibawa oleh para guru-guru ini bagaimana mengenal Engkau lebih dalam dan semakin baik di dalam kehidupan rohaninya, antar mereka melalui para orang tua dan keluarganya, supaya mereka menyadari betapa pentingnya pendidikan dini bagi spiritual anak-anak ini untuk mengenal dan mengasihi-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa dalam surga, kami juga terus mendoakan penyelesaian kasus Brigadir Yosua yang saat ini tetap menjadi misteri. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak akan menyembunyikan kebenaran dimanapun berada. Biarlah Tuhan campur tangan-Mu Tuhan nyatakan melalui Polri, melalui Pak Listio Sigit Bapak sebagai anak-Mu yang duduk di pemerintahan dan Kau percaya mengemban sebagai pejabat tertinggi Polri. Oleh sebab itu ya Bapak, kiranya Engkau akan membuka tabir dari misteri kematian Brigadir J ini, sehingga hal-hal dan spekulasi dari kelompok-kelompok yang ingin merongrong kewibawaan pemerintah melalui Polri ini bisa dipatahkan dengan penyelesaian secara terang benderang kasus ini. Kami terus menyerahkan keluarga Brigadir Yosua supaya mereka terus menyerahkan dan mempercayakan penanganan ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Bapa dalam surga, Engkau Allah yang murah hati dan panjang sabar, itulah kami rindu menyerahkan para lansia yang ada di gereja ini. Engkau tahu mereka Bapa, kami menyerahkan para lansia ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan penuh kasih. Tuhan terus lingkupi mereka dengan damai sejahtera di hati mereka. Engkau hadir di dalam hidup mereka. Engkau akan terus memberikan mereka sukacita Bapa di tengah keterbatasan fisiknya yang usur.
Engkau berkati keluarga di mana mereka dirawat. Biarlah keluarga-keluarga ini boleh Kau berkati sehingga bisa mencukupkan segala yang diperlukan para lansia ini. Dengan penuh kasih Bapa, biarlah kami terus menyerahkan dan berharap mereka terus di dalam keimanan yang teguh, terus mempercayakan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Inilah Bapa doa kami percayakan seluruhnya hanya di dalam nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dan kami mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang Engkau kehendaki Tuhan. Dan mari kita nyatakan iman kita mulai saat ini melalui pengucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Mengerti sekarang kau mengerti, kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan.
Terima kasih ya Bapak. Pada malam hari ini kami boleh diingatkan supaya kami memiliki kasih kepada Tuhan yang saat ini tidak nampak di hadapan kami, Tuhan yang tidak kelihatan, dan ini mendorong kami untuk mengasihi saudara-saudara kami yang kelihatan. Bagaimana mungkin kami bisa mengasihi Engkau ya Tuhan yang tidak kelihatan, tidak kasat mata, sementara kami tidak mengasihi sesama kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami mampu melihat hal-hal baik pada keluarga kami, pada saudara-saudara seiman kami, pada teman-teman kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengasihi mereka, karena mereka berharga di hadapan Tuhan. Sebagaimana Engkau melihat kami berharga, Engkau rela berkorban buat kami karena Engkau mengasihi kami. Buatlah kami juga melihat orang lain berharga. Ajar kami untuk lebih banyak melihat hal-hal baik pada diri saudara-saudara kami daripada hal-hal yang buruk. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini menjadi rema buat kami. Terima kasih juga pada malam hari ini kami boleh berdoa syafaat, boleh berdoa untuk keperluan-keperluan bangsa negara maupun juga untuk gereja-Mu di tempat ini, dan juga untuk kebutuhan pribadi kami masing-masing. Kami percaya Tuhan telah mendengar doa kami, Tuhan mengerti waktu yang terbaik di mana Tuhan akan mengabulkan doa-doa kami. Terpujilah Engkau. Biarlah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan pertolongan Roh Kudus berlimpah atas kami malam hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Yang sungguh benar, benar di jalan.